Atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Allah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 3, bukalah pintu gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih setiamu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau yang maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, dan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 6 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah warta jemaat kita Minggu 9 Agustus 2020. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, bekerja untuk Tuhan. 2. Anak lahir. Pada hari Rabu 29 Juli 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga Charlie Leonardo Lumbantobing, Novalia Ferdiana Boru Sinambela. Alamat Jalan Pangeran Komarudin, RT 11, RW 05, nomor 75, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. Diterima menjadi jemaat baru di gereja kita. Keluarga Sihol Perdana Kusuma Siagian, Lilis Hernawati Boru Simanjuntak, yang mendaftar ulang setelah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 14 September 2019. Alamat Jalan Teratai Putih 1, Gang 14, nomor 70, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kiranya mereka menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. 4. Jadwal ibadah umum di HKBP Perumnas Klender. 1. Pukul 10 UIP berbahasa Batak. 2. Pukul 17.30 UIP berbahasa Indonesia. 5. Mutasi pendeta. Berdasarkan surat keputusan ketetapan dari pucuk pimpinan HKBP tentang penugasan pendeta fungsional, gereja kita akan mengadakan acara pemberangkatkan Pendeta Jojor Pardede STH menjadi pendeta fungsional
di HKBP Resort Kebayoran Lama dan melantik Pendeta Evander Malise Mangasi Lumbantobing STH, pendeta fungsional dari HKBP Resort Kebayoran Lama, sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Perumnas Klender. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan kepada jemaat sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, pada ibadah pukul 10 WIB, akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender. 2. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, pada ibadah pukul 10 WIB dan pukul 17.30 WIB, sesuai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang disampaikan di dalam amplop sebagai tanda kasih kepada Pendeta Jojor Pardede STH atas pelayanannya selama ini di gereja kita. Bagi jemaat yang mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing, menyampaikan persembahan sebanyak 2 kali, yaitu persembahan pertama untuk gereja atau huria, persembahan kedua di dalam amplop yang dibagikan melalui Sintua Week untuk tanda kasih kepada Pendeta Jojor Pardede STH atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 3. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, pada ibadah pukul 10 WIB, seusai ibadah akan diadakan acara ramah tamah di aula gereja lantai 2 untuk kalangan terbatas mengikuti protokoler kesehatan, keluarga pendeta yang dilantik dan yang diberangkatkan, tamu dari HKBP Kebayoran Lama, utusan Perhalado, 1 orang utusan dari setiap kategorial, 1 orang utusan dari setiap punguan kor HKBP Perumnas Klender. 4. Semua tanda kasih dari kategorial, punguan kor, week, ataupun perorangan disampaikan setelah selesai ibadah minggu di gedung gereja, dipandu oleh Majelis Perbendaharaan atau Perhalado Parartaon, mengikuti standar protokoler kesehatan atau wajib memakai masker, dilarang berjabat tangan, dan tetap jaga jarak. 6. Pembekalan Dewan dan Pengurus Seksi, Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 14 sampai dengan pukul 17 WIB, gereja kita akan mengadakan pembekalan Dewan dan Pengurus Seksi, Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, bertempat di gereja HKBP Perumnas Klender. Undangan resmi akan disampaikan oleh gereja. 7. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 30 Juli 2020, telah meninggal dunia seorang ibu, Hileria Borumanik, umur 59 tahun, istri dari Bapak Victor Situmorang, meninggalkan 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, belum ada yang menikah. Alamat Jalan Haji Mansur, RT 03, RW 02, nomor 33, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duret Sawit, Jakarta Timur, dari UIK Pondok Kelapa. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Jumat 31 Juli 2020. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat kita. Untuk warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca dalam cetakan warta jemaat yang dibagikan oleh Sintua Week masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1. Semua kerja dan kewajiban
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Kolose pada masa abad pertama telah menjadi pusat perdagangan karena letaknya tepat pada jalur perjalanan para pedagang Timur Tengah. Sebagai kota perdagangan, kota ini sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah, sehingga membuka peluang masuknya berbagai budaya, ajaran-ajaran, dan termasuk aliran kepercayaan, termasuk berita Injil yang sampai ke tengah-tengah penduduk Kolose sebagai buah pemberitaan dan pelayanan Epapras, teman sepelayanan Paulus. Dari Epapraslah Paulus mendapat kabar tentang keberadaan jemaat di Kolose dan dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Paulus sangat bersyukur dan bersukacita akan kesaksian Epapras tentang persekutuan jemaat di mana mereka hidup dalam kasih dan kepedulian. Karenanya Paulus tidak henti-hentinya mendoakan agar mereka senantiasa dianugerahkan Tuhan hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pergumulan yang sangat berat yang dihadapi jemaat Kolose saat itu adalah kehadiran para guru palsu dari tengah-tengah mereka. Inilah sebagai dampak dari peluang terbuka masuknya berbagai budaya dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ke tengah-tengah penduduk atau jemaat Kolose. Mereka menyebarkan ajaran tentang hal-hal mistis, tentang mengharamkan beberapa jenis makanan, tentang penglihatan-penglihatan yang menyesatkan. Sudah barang tentu, sebagai jemaat yang masih muda, yang masih baru berdiri, mereka akan dengan sangat mudah terpengaruh oleh hal ajaran baru. Dan itu sangat membahayakan kelanjutan persekutuan jemaat itu. Inilah alasan utama Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada mereka.
Paulus mengingatkan mereka, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Seperti yang tertulis dalam pasal 2 ayat 8. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka telah menerima keselamatan dalam pengorbanan Kristus. Kematian Kristus menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk dikuburkan dalam kematian melalui baptisan, dan di dalam kebangkitannya juga telah membangkitkan kita orang percaya kepada kehidupan yang tunduk di bawah kehendak Tuhan, bukan lagi kepada kuasa dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus hendaknya mengorientasikan seluruh kegiatan hidupnya kepada ketaatan dan hormat kepada Kristus. Penebusan dan penyelamatan itu telah membawa setiap orang percaya menerima panggilan hidup untuk melayani Dia dengan sepenuh hati dan dengan kekuatannya. Kepada jemaat Korintus, Paulus pernah menasehati mereka dengan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Jika dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, itu berarti keseluruhan hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan atau pekerjaan kita. Semuanya kita arahkan hanya untuk kemuliaan Allah semata. Dan itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Bekerja untuk Tuhan. Saudara-saudara, kata bekerja dalam pengertian topik minggu kita hari ini melalui firman Tuhan hari ini adalah, kalau dikatakan bekerja mencakup seluruh aktivitas hidup kita. Orientasi hidup orang percaya adalah bagaimana mempersembahkan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan kita, sekurang apapun keterbatasan kita, semuanya itu bila dengan ketulusan dan kerendahan hati akan mendapat tempat di hati Tuhan. Maka menurut firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang menjadi penekanan hidup bekerja untuk Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan adalah, lakukanlah pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Konteks firman Tuhan kita ini adalah mengenai hubungan antara seorang hamba dan tuannya dalam kaitan kerja dan tanggung jawabnya. Di mana seorang hamba dalam bahasa Yunani dikatakan doulos, yaitu yang artinya seseorang yang mengabdikan diri kepada tuannya yang disebut dengan kurios. Bahkan segala kehidupannya berada di bawah kuasa dan kendali tuannya. Seorang hamba harus melakukan segala pekerjaannya yang diberikan tuannya dengan segala ketaatan dan ketundukan. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang hamba menyadari bahwa semua yang dilakukannya itu berkaitan dengan kehormatan tuannya. Inilah nilai yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam menjelaskan bagaimana seharusnya seorang Kristen di dalam menyatakan pengabdiannya kepada Tuhan melalui pekerjaan dan relasi dengan tuan atau pimpinannya. Saudara-saudara, dalam melakukan pekerjaannya,
Seorang Kristen hendaknya merenungkan dua hal. Yang pertama, bahwa segala yang dilakukannya hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, apa yang dikerjakan itu bukan sebagai perintah atau bukan sekedar untuk menyenangkan hati tuannya itu. Bukan untuk mendapat sanjungan atau pujian dari manusia. Dan bukan untuk mengambil hati mereka. Bukan semata untuk Tuhan di dunia ini kita mengabdi. Akan tetapi kita harus ingat, kita mengabdi terutama adalah untuk Tuhan, sumber hidup dan berkat. Yang kedua, bahwa segala yang dikerjakan itu hendaklah dikerjakan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ketulusan dan takut akan Tuhan. Hal ini berarti kita mengerjakan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, tidak setengah-tengah, setengah-setengah, tidak sekedar mengingat upah yang akan kita terima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini adalah melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dalam penjelasan tentang 8 etos kerja yang ditulis oleh Jansen Sinamo, salah satu perenungan dan pemaknaan tentang bekerja disebutkan bahwa bekerja adalah ibadah. Karena ibadah dipandang sebagai karena kerja dipandang sebagai ibadah, itu adalah merupakan respon iman untuk menjawab dalam rasa syukur akan anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bekerja sebagai pengabdian. Dan juga bahwa kita hendaknya mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia atau untuk mendapat pujian dari manusia. Saudara-saudara, bila dikatakan mengerjakan dengan segenap hati dan seterusnya seperti yang sudah saya katakan, artinya dengan tidak ada paksaan atau karena tekanan pihak lain. Akan tetapi semua pekerjaan itu dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan dengan dedikasi yang tinggi. Pekerjaan itu dipandang sebagai jalan kesaksian bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Bekerja dengan baik, tekun, dan tulus seharusnya lah menjadi bagian atau gaya hidup style orang Kristen yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya. Dan bahwa melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab itu dilandasi pada pengharapan beroleh hidup yang lebih baik. Yang ketiga, dengan bekerja kita beroleh upah. Setiap orang yang bekerja, baginya telah disediakan upah yang akan diterimanya sesuai dengan pekerjaannya. Melalui bagian ini kita diingatkan bahwa Tuhan telah menyediakan bagian yang ditentukan menjadi upah atas usaha dan pekerjaan kita. Allah telah memperhitungkan semuanya berdasarkan motivasi dan sikap kita dalam bekerja. Sebagaimana diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam Galatia 6 ayat 7b. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, alangkah bijaksananya bila kita mengerjakan segala pekerjaan dengan baik,
dengan tekun dan tulus, agar kita pun beroleh segala yang baik sebagai upahnya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Itu dikatakan tadi pada ayat 25. Tentang hal ini, Tuhan berlaku adil dan penuh kasih. Namun, yang pasti Tuhan tidak memandang orang. Tuhan berfirman, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Keluaran 33 ayat 19. Itu sebabnya kita hendaknya tekun dalam melakukan segala pekerjaan kita, seperti tidak pernah ada lelahnya, namun tetap dalam pengharapan akan anugerah Tuhan yang telah disediakan untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orientasi bekerja bagi orang Kristen tidak terletak pada upahnya semata, karena kepada kita telah dianugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi bekerja merupakan respon iman kita atas anugerah keselamatan itu. Dengan demikian, kita akan senantiasa mengupayakan yang terbaik dan demi kebaikan bersama, dan sekali lagi demi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memakai waktu dan kesempatan kerja serta anugerah yang diberikan Tuhan dengan sesungguhnya, dengan segenap hidup kita semata-mata untuk kemuliaan namanya. Karena itu, bekerja untuk Tuhan hendak kita nyatakan dalam kesungguhan dan rasa syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Allah Bapa, atas segala cinta kasih Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati segala anugerah-Mu hingga pada hari ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami senantiasa supaya kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami sebagai tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini menggambarkan kepada kami bahwa kami adalah sebagai hamba yang harus taat kepada Tuannya, yaitu kepada Tuhan Allah yang menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan kepada kami setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus mula yang senantiasa mengingatkan kami akan segala tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami boleh melakukannya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan ketulusan dan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami hari ini, walaupun kami belum bisa untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bergereja, beribadah di gereja pada saat ini. Kami masih berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan jemaat-Mu dalam usia 60 tahun ke atas dan usia 10 tahun ke bawah untuk beribadah di gereja kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Itu tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa sukacita kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memperbaharui kami, pengharapan kami dengan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah juga mereka dalam setiap pergumulannya. Secara khusus Tuhan, buat dampak COVID-19 ini, Engkau kuatkan mereka dalam setiap pengharapannya.
dan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk boleh melewati segala pergumulan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin ada dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka, dalam penyembuhan, dalam pemulihan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 694, bait pertama dan bait kedua, sambil kita menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semuanya.